Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berbagi materi tentang bab ragam penyakit hati yang meliputi nifak, ghadab, dan keras hati. Dengan nama anggota: 1. Ahmad Iqbal Fawaza Putra, 2. Dian Islamiati, 3. Himas Wilia Putri Abdillah, 4. Dinda Faradina Apriliani, 5. Rizky Cahyo Nugroho, 6. Ulil Absor Isomuddin. Definisi nifak. Nifak berasal dari kata nafaqo yunafiqu nifaqan wa munafaqatan, yang diambil dari kata an-nafiqo. Nifak secara bahasa atau etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syara atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah memperingatkan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina humul fasiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 67, yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Jenis nifak ada dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi atau keyakinan yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan, seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-ngolok dan mencaci agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi. Juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Tetapi dalam batinnya, mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4, yaitu yang pertama, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Kedua, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Keempat, tidak senang dengan kesenangan Islam. Nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Dampak negatif dari nifak. Pertama, nifak dapat menyebabkan rasa takut dalam hati. Kedua, nifak dapat mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, nifak dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 4. Nifak tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla bila pelakunya mati dalam keadaan tersebut. 5. Nifak menyebabkan pelakunya masuk neraka dan diharamkan atasnya surga. 6. Nifak menyebabkan pelakunya terhalang dari doa kaum mukminin dan terhalang dari sholat mereka saat ia mati. Yang ketujuh, nifak dapat menyebabkan azab dunia dan di akhirat. Cara menghindari nifak yaitu dengan membiasakan berkata jujur dan membiasakan diri untuk setia atau amanah. Yang selanjutnya ghadab
Ghadab secara bahasa berasal dari kata ghadiba yaghdibu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, ataupun naik pitam. Sedangkan secara istilah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Lalu dalil tentang ghadab sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita mengambil yang paling relevan. Ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, bisa dilihat di dalam mushaf, yang artinya, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang menyimpan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf pada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dampak negatif ghadab. 1. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. 2. Retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. 3. Membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat, menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. 4. Menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. 5. Tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian. 6. Menerima murka dan laknat Allah. Cara menghindari ghadab. 1. Meredam rasa amarah dengan sabar. 2. Meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. 3. Meredam rasa amarah dengan berwudu. 4. Meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Yang terakhir, memberi maaf. Pengertian keras hati. Secara istilah, keras hati dapat dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau berkompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Banyak faktor yang bisa menimbulkan sifat keras hati ini. Terkadang jika kita pernah merasa sulit bersyukur, serta banyak keinginan dan angan yang belum terpenuhi, maka hidup seakan terasa hampa dan tak terarah. Hal ini membuat hati terasa keras membatu dan muncullah sikap sombong saat diberi nasihat oleh orang-orang di sekitar seperti teman, saudara, orang tua, bahkan kiai pun. Seakan-akan kita merasa digurui. Inilah yang dinamakan qaswatul qalb atau hati yang membatu. Dalil tentang keras hati termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima mawadhihi. Artinya, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dampak negatif keras hati. 1. Kesulitan menghadapi situasi baru. Butuh adaptasi lebih lama karena enggan meninggalkan cara lama. 2. Terlalu banyak mengeluh pada hal yang kurang sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. 3. Menjadi pribadi yang mudah mendendam, melepaskan sesuatu jadi sangat sulit. 4. Tidak mudah menikmati apa yang mereka lakukan. 5. Sering gak disadari, orang keras kepala atau keras hati terlalu banyak bilang tidak daripada iya. 6. Mereka senang menghakimi orang dengan cara hidup mereka tidak sama dengan apa yang dia lakukan. 7. Orang jadi kesal dan menjauh karena mereka suka ngeyel membuktikan kebenaran. 8. Memilih menghindari informasi yang bertolak belakang daripada apa yang dipercaya sebelumnya. 9. Kamu hanya akan menjadi orang yang berpikiran sempit. 10. Orang-orang di sekitarmu akan mulai menjauhi dirimu. Cara menghindari keras hati. 1. Beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. 2. Mentauhidkan Allah, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. 3. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah. 4. Meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. 5. Banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika sendirian. 6.
banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa. 7. Menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. 8. Merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Selalu berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. 10. Bergantung pada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa bertanya melalui komentar atau bertanya langsung kepada pemateri kelompok kami. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.